warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi lailah asy-syarifah al-khamisah wal 20 min syahri Ramadan. Wa sahru siyam, sahru ibadah, sahru unzila fil Qur'an, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha lah wa la mathila lah wa la nidda lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatan wa salaman ala nabiyyina wa rasulina al-karim wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para bapak, ibu jamaah salat Isya dan salat Qiyam Ramadan Masjid Al-Ihsan rahimakumullah. Tak terasa bahwa malam ini ternyata masih malam yang ke-16 di bulan April ya. Dan sudah malam yang ke-25 di bulan Ramadan. Dan ini juga merupakan malam yang terakhir bagi saya untuk menyampaikan tausiah di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Jadi nanti tahun depan ya ada lagi gitu ya. Jadi jangan terakhir kemudian tidak ada lagi besok tarawih, tetap ada. Cuma untuk malam ini buat saya ya. Para bapak, ibu rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah hadis dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kalau kita melihat hadis ada radhiyallahu anhu, ada radhiyallahu anhuma. Kalau anhuma ini berarti bapak dan anaknya sudah masuk Islam. Karena Abdullah masuk, jelas dia masuk Islam, dan pamannya Abbas, adiknya dari ayahandanya Rasulullah, Abdullah sudah juga masuk Islam. Beda dengan sahabat yang lain, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena ayahnya sahabat Abu Bakar belum sempat masuk Islam, sehingga tidak radhiyallahu anhuma. Sahabat Umar sama radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman sama radhiyallahu anhu. Sahabat Ali sama radhiyallahu anhu. Ya, karena ayahnya kan tidak sempat masuk Islam, yaitu Abu Thalib. Oke. Beliau berkata, siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun al jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga ini merindukan pada 4 golongan. Dalam hadis ini 4 golongan ya. Jadi kalau kita teringat ada sebuah judul, entah film entah sinetron ya, surga yang kurindukan. Nah itu judul apa itu? Ibu-ibu biasanya yang kenal. Kalau bapak-bapak nggak ngerti, nggak pernah nonton sinetron masalahnya. Tapi kalau ibu-ibu pasti tahu surga yang kurindukan. Kalau hadis ini judulnya bukan surga yang kurindukan, tapi surga yang merindukan kita. Arba'ah, ada al-jannah mustaqah. Karena kalau surga yang kurindukan, semua orang mendambakan surga. Yang tidak pernah puasa juga kepengen surga. Yang suka maksiat juga kepengen surga. Cita-cita orang yang maksiat apa? Mudah foya-foya,
mata tua bahagia, mati masuk surga. Ya, artinya apa? Semua makhluk, baik itu jenisnya jin, bahkan iblis pun ya kepengen masuk surga. Ya. Tapi ini adalah surga yang merindukan kita. Siapa itu yang pertama? Rasulullah menyampaikan talil Quran. Talil Quran ini adalah membaca, orang yang suka membaca Al-Quran. Dari kata tala yatlu tilawah. Apa bedanya dengan qara'a yaqra'u, qoril Quran? Beda. Makanya ada lomba, biasanya lomba MTQ, musabaqah tilawatil Quran, bukan musabaqah qiraatil Quran. Karena tilawah itu ya hanya membaca. Membaca Al-Quran itu ya mungkin dari aspek tahsinnya, mungkin dari sisi tajwidnya, mungkin dari sisi tujuh bacaannya. Ini kalau sudah berbicara tentang tujuh bacaan pun juga mungkin sebagian kita banyak yang tidak kenal. Quran yang kita baca sekarang itu kan namanya Quran dengan bacaan Imam Ahfaz. Ada negara lain, Tunisia, Libya, Maroko, kemudian negara Afrika Barat terutama, itu Qurannya dengan menggunakan bacaan Imam Waros. Coba kalau misalkan Quran bacaan Imam Waros dibawa ke Indonesia, Quran yang ada di Indonesia dibawa ke negara-negara Afrika Barat, pasti mereka akan mengatakan ini Quran palsu. Ini sudah terjadi pemalsuan. Bacaannya pun juga beda. Ustadz Furqon ini kalau misalkan beliau adalah orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan Imam Waros, bacaan Al-Fatihahnya nggak seperti tadi, ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak Jamal astagfirullah, astagfirullah. Kok bacanya begitu? Ya, itu bacaan Waros. Nah, kemudian membaca surat Al-Fil, kasfim makul, dening makul ya. Makul kan mata kuliah. Makul itu ahfaz, makul. Tapi kalau makul adalah bacaan Imam Waros. Ustadz Furqon belum mengenalkan tentang bacaan yang imalah semuanya. Coba kalau dikenalkan di sini, kok wadduhi wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qila. Kok bacanya kaya wong India ya. Mesti gumun. Dan tulisannya pun berbeda dengan Quran yang kita punya. Takkilun, adanya di situ ada qaf, ya, qaf takkilun. Di sana ditulis titiknya satu, qaf kan titiknya dua. Sehingga kalau kita membaca afala ta'filun, loh, kok kurang titik. Ini kayaknya banyak nih pemalsuan Al-Quran ini. Wah, ini luar biasa nih. Takbir, wah, mesti begitu orang Indonesia. Robah, ini ada pemalsuan. Wah. Jadi kadang kita tuh karena mungkin tilawahnya baru yang kita kenal ahfaz, sehingga tidak tahu bacaan-bacaan yang lain. Ya. Kalau mungkin tajwid samalah. Hunah musyaddadah, ada idgham bi hunah, idgham bila hunah, ada iklab, ada naqal, bi'sal ismu menjadi bi'sal ismu, ya. Termasuk halnya misalkan Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini termasuk waros, ya. Jadi Ar-Rahmanir Rahim ma, ya, biasa kita, tapi Ar-Rahmanir Rahim ma, mimnya melesap pada mim setelahnya. Boleh seperti itu, ya. Nah, ini tilawah, ini baru belajar tentang apa? Tilawah. Termasuk misalkan belajar ismam. Ismam ini latak mana, surat Yusuf ya Ustadz Furqon ya.
La tak mau mencucu. Seneng banget nih Ustadz ini biasanya, apalagi kalau di depannya ibu-ibu, ibu apa bacaan ismam? La tak mau nggak Ustadz? Nah, ya memang bacaannya begitu. Satu-satunya bacaan di dalam Al-Quran bacaan mencucu ismam. Nah ini namanya apa? Baru tilawah. Tapi kalau sudah levelnya naik ke atas itu namanya kiroah, ikra. Makanya Rasulullah ketika ayat pertama surat pertama tuh ikra ma'ana biqari, saya nggak bisa baca karena yang namanya ikra ini luas ya. Kalau kita ya mungkin membaca Al-Quran ngerti artine, ngerti tafsirnya pun macam-macam. Saya dulu di pondok itu tafsir pertama yang saya baca tafsir Jalalain, naik level tafsir Ibnu Katsir, naik level tafsir Marohi, naik level tafsir Qurtubi, naik level tafsir Jamaksari, naik level tafsir Miftahul Ghaib. Sekarang ada tafsir Sa'rawi, ada tafsir Tontowi, ada tafsir miliknya Pak Kures namanya tafsir Al-Misbah berbahasa Indonesia. Jangan sing wis tau maca tafsir sing endi ya. Sing wis khatam iki sing endi? Jangan-jangan sing siji urung khatam wis ana tafsir ki meneh, wis ana tafsir ki meneh. Wah, bingung jebule maca pelajaran agama ya. Ya itu variasi, Pak. Ini baru qori. Baru derajat pertama yang surga merindukan kita. Yang kedua, hafizul lisan. Orang yang menjaga lidah, lisan. Lidah, kalau Indonesia lidah, Arab lisan, wong Jawa tutuk. Nah, tutuk ya bahasa. Ono level sing lebih rendah meneh cangkem. Ngisore meneh ono meneh. Pak Dayat ngerti wong Purbalingga ya. Ya. Ini ono wong Jawa kan dhuwur tekan ngisor ono kabeh tentang masalah mulut. Bahasa Arab yo macam-macam. Famun mulut. Fahun mulut ya, mulane ono jenengane wong wedok jenengane apa fiki ya, itu kan juga artinya mulut ya. Nah ini kok namanya yang kedua siapa? Orang yang menjaga lisannya. Orang Arab mengatakan salamatul insan fi hifdil lisan, bahwa manusia itu selamat itu karena apa? Menjaga lisannya. Makanya kenapa orang puasa itu, mungkin yang saya sampaikan hari Minggu lalu, malam Ahad yang lalu itu, kenapa orang puasa mulutnya bau? Ya memang harus bau. Kalau kemudian mulutnya nggak bau, berarti lagi ngemut permen ya. Dan hakul yakin orang yang puasa itu, kita ngobrol sesama kita orang puasa mesti mulutnya bau. Kalau ada yang nggak mulutnya bau, hakul yakin ini orang kayaknya nggak puasa ini ya. Makanya kan janjinya itu apa? La khuluf famisyaim atyabu min rihil misik. Nah kenapa tujuannya? Biar supaya bau, biar supaya kita nggak banyak ngomong. Ngomong yang apa? Ngomong yang negatif. Makanya yang kedua ini adalah memang bulan Ramadan itu adalah bulan dimana kita jangan banyak ngomong ya. Yang ngomong yang bagus-bagus ajalah. Fal yakul khairon au liyasmut ya. Makanya Ibunda Maryam itu beliau mengatakan saya akan nadartul lirrahman sauma, puasa. Puasa apa? Puasa ngomong. Karena kalau ngomong nanti dikira beralibi bahwa dia itu berzina. Ternyata tidak ya, suruh tanya sama anaknya namanya Isa kan itu waktu masih bayi. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga ini mut'imul jawaan, orang yang memberi makan pada orang yang lapar. Ini Masjid Iksan ini porsi buka bersama tiap sore ini berapa nih? 200 piring atau 150 piring ini. Nah ini termasuk yang pasal nomor 3. Nah yang memberi makan siapa? Pengurus masjid ya. Pengurus masjid itu berarti lebih surga kabeh kan gitu. Amin ya rabbal alamin. Mut'imul jawaan ya. Cuma nanti kalau Ramadan sudah selesai, sudah tidak ada lagi nih golongan yang seperti ini. Memberi makan aftara shaiman. Karena orang yang memberi makan orang berpuasa itu seperti ka'ajri shaim, seperti halnya pahala orang yang berpuasa.
Makanya ibu-ibu ini termasuk makhluk yang paling bejo sedunia ini. Nah, kenapa? Pahalanya so double-double. Lagi lagi nifas, lagi ada problem, misalkan nggak puasa, tapi kan dia masak. Masak buat siapa? Buat suami. Buat siapa? Buat anak-anak. Pahalanya sama seperti pahalanya orang puasa. Besok setelah lebaran selesai dia nyarutang, dapat pahala nyarutangnya itu kan double. Dawai-dewek itu kan cuma dapatnya satu laki-laki itu. Makanya kata Rasulullah ketika ada protes dari Asma binti Sakan, seorang sahabati Rasulullah itu, karena sistem Islam katanya tidak adil, miliknya laki-laki semua, apalagi masalah sholat di bulan Ramadan, wong lanang wong masjid terus, wong lanang puasa terus, enak ya dadi wong lanang. Ya, wong wedok kadang mau masjid kadang ora, puasa kadang iya kadang ora, ya pahalanya kadang kita berkurang. Loh, kata Rasulullah tidak. Makanya kemudian sampai Rasulullah mengatakan udkhulil baba min ayyi babin tasaina, masuklah Anda ke dalam surga pintu manapun yang kau mau. Ya. Buat siapa? Buat perempuan. Makanya ada surat namanya surat perempuan An-Nisa. Ada surat manusia, ada dua, satu surat insan dan satu lagi surat An-Nas. Yang insan cuma satu manusia tapi panjang suratnya. Ya, An-Nas suratnya cuma namanya manusia banyak tapi ternyata ayatnya pendek. Ya ini. Jadi yang kedua ini adalah mut'imul ji'an. Makanya besok hari rayanya namanya adalah Idul Fitri, kembali makan. Makanya besok itu ketika dulu saya anak-anak itu keliling kampung itu mesti setiap rumah menyediakan makanan. Ya, kenapa? Karena namanya Idul Fitri. Syukur-syukur orang cuma makanan, tapi apa? Duit. Nah, makanya besok orang tua mumet juga ke bodoh ke. Mulane bodoh aja dina Jumat ya. Jumat yo bodone setahun meneh apa piye gitu kan. Makanya kan sampai Rasulullah mengatakan seandainya kita tahu pahala di bulan Ramadan, maka semua manusia akan minta seluruh bulan itu namanya bulan Ramadan. Bagi wong tua kaya kita ini emang bulan Syawal itu ya kembali ke suci lagi, termasuk ATM-nya suci, ya, dompetnya ya suci, ya. Nah, makanya Idul Fitri, ya, Idul untuk makan. Nah, baru yang keempat. Nah, ini sudah ada besok Lebaran ini. Siapa yang dirindukan oleh surga? Shaimu Ramadan. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dari 4 golongan ini nanti yang tersisa kalau sudah selesai Ramadan tinggal 2. Pertama orang yang suka baca Al-Quran, yang kedua orang yang bisa menjaga mulutnya. Atau jangan-jangan yang baca Quran sudah selesai. Sebab apa? Quran kembali jadi museum, ya, masuk museum lagi, dibaca lagi sebulan yang akan datang. Janganlah kita ingat lagi Al-Quran dalam bentuk kajian-kajian. Makanya ada pengajian, walaupun tidak membaca langsung tapi mengikuti kajian yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran. Dan semoga kita dapat finish ya sampai akhir Ramadan, dan semoga Allah pertemukan pada bulan Ramadan tahun yang akan datang 1445 Hijriah. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sholat tarawih kita, bacaan Quran kita, iktikaf kita. Amin ya rabbal alamin. Aku liquli hadza astaghfirullah minallah wa batul qarib billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.